Selamat datang di jantung kehidupan kampus, tempat ide-ide bersemi, persahabatan terjalin, dan masa depan dirajut. Namun, di balik gemerlap aktivitas dan semangat muda, tersembunyi sebuah pertanyaan mendasar. Apakah setiap individu di kampus ini benar-benar memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi? Kesetaraan gender bukanlah sekedar kata-kata yang indah yang tertulis dalam visi dan misi universitas. Ini adalah prinsip fundamental yang harus terjalin dalam setiap aspek kehidupan kampus, mulai dari kurikulum hingga interaksi sehari-hari. Mari kita telaah lebih mendalam, mengurai kompleksitas isu gender di kehidupan kampus dan merajut kesetaraan yang sejati, bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam tindakan yang nyata. Kelas. Iya, saya. Oh, berat juga. Lumayan sih, boy. Lumayan. Ada lebih konsisten dulu ya. Jadi pas apa? Bisa beri pas. Kebetulan tadi apa nah, di situ aku akan begini juga tuh. Sebenarnya gender ini apa sih? Penting apa sih gender ini semua? Gender. Tidak sih. Oh, itu ya. Gender berarti beda dengan aku berarti beda gender dengan jenis kelamin itu. Oh, banget. Spesifik tadi kan sempat mikir nih kirain gender sama aja dengan jenis kelamin cowok dan cewek gitu sih ada sedikit pemahaman dari orang Islam kalau sembilan itu jenis kelamin itu dia lebih virulent sih kayak bawaan harus kok gender itu dia lebih ke perilaku dan ekspektasi masyarakat terhadap kita sih terlebih karena dia laki-laki atau dia perempuan jadi maksudnya gimana nggak paham maksud banget paham ya gitu jadi ada contohnya nggak gitu contohnya itu nah ini apa contohnya jadi kayak orang kan misalnya lebih kalau cewek itu harus anggur ya nggak boleh kayak gitu orang suruh apa gitu sedangkan kalau terus orang tuh nganggap kalau cowok itu nggak boleh nangis karena kalau cowok nangis itu dia kan dianggap banget atau kayak dapur itu hanya tugas cewek sedangkan cowok bisa juga dapur kan itu kan warna tapi dari masyarakat ya tentang seperti itu dulu gitu berarti selama ini kita banyak salah paham berarti kalau ada cowok yang suka masak atau cewek yang kerjanya jadi mekanik itu mekanik motor misalnya kan panasnya dari yang terpanik lagi ya maksudnya sih nggak apa-apa karena itu kan dia bukan gender ya maksudnya kan kayak lebih ke kemampuan dia ya. Kalau kemampuan orang dia itu kan yang nggak ada hubungannya dengan gender sih sebenarnya kalau menurut aku sih gitu sih jadi pernah nih aku pas bantu ibu masak di rumah ada tetangga tuh bilang cowok kok beda aku padahal cuma pengen bantu gitu kok masalah sesepele itu kenapa dipermasalahin gitu jadi kayak gitu ya cowok itu tidak salah karena ada kasih juga yang mengatakan kalau laki-laki itu nggak cocok melakukan apa yang itu katanya gitu itu kayak mas cewek gitu padahal ya kalau kita lihat penjelasan Kevin ini ternyata cowok dia sama aja ya berarti gender tuh bisa berubah kan tergantung budaya zaman dan pola pikir masyarakatnya sendiri betul karena kalau kita tengok dulu itu perempuan ada bukan di mana sih di bisa bilang sedikit ya sekolah karena ya pengaruh masalah itu karena waktu itu sama kalau perempuan yang jadi pemimpin jadi dosen jadi dokter bahkan presiden bukan perempuan dia berarti kesetaraan gender itu bukan supaya cowok dan cewek jadi sama persis tapi biar semua orang punya kesempatan dan hak yang sama gitu yang tidak dibatasi karena jenis kelamin
Belum dapat kuliah, mau belajar, kayak kerja, dapat bekerja jadi pemimpin semuanya ya punya peluang yang sama lah, cowok sama cewek, intinya nggak cowok aja gitu. Gitu sih. Kalau gitu berarti kalau misalnya ada orang nangis gara-gara nonton drama Korea itu sah-sah aja ya. Kalau kayak gini kan sikap itu sakit hati ya. Iya. Boleh itu. Tapi kalau tiap episode nangis, aku saranin nih, baik ikut komunitas penggemar rambut sekalian. Tapi kalau sadar kalau emosi itu kan mungkin manusiawi sih. Jadi kalau ya pas cowok boleh nangis, cewek boleh kuat. Itu tergantung manusiawi, bukan gender itu. Jadi intinya itu kayak bukan soal cewek atau cowok yang lebih kuat atau pintar gitu ya, tapi soal gimana kita saling menghargai lah dan kasih kesempatan yang sama. Kayak cewek, kayak cowok kan, ya itu lah ya kan. Yang tinggi juga. Berarti mulai dari sekarang kalau misalnya itu kita harus mengikuti kesetaraan gender ini. Terus, misalnya apa seberapa pentingnya itu harus dijalani gitu. Oke, ini habis dari diskusi ini kok ikut ngomong tentang gender nanti di kelasnya. Ya. Juga ikut tuh. Tapi kalau aku pikir nih, tipe yang dari belakang layar bukan tipe orasi di depan sih. Nggak masalah sih itu nggak selalu jadinya udah ada niatnya itu selalu lihat nggak kayak selalu lihat pas depan gitu kan dimulainya tuh dari pemikiran yang kecil atau dari tindakan yang kecil itu ada yang sederhana. Setuju sih. Jadi bisa dibilang ya kita ini tuh kayak jadi apa tim edukasi gender lah ya. Kita jadi informal tidak apa-apa fix nih kita harus jadi brand ambassador kesel lagi telepon. Tapi aku suka sih semangat kita nih. Ya yang penting kan kita mulai dari kita ya dulu oke tanpa harus kayak gitu tuh pas dulu kita jadi siapa lah itu nggak usah jadi pemimpin dulu buat kayak gitu kan ya dari kita masuk bisa juga kan. Aku ada kesan gini kayaknya. Oke. Nanti aku mau kelas. Tapi mau ganti sih makan. Tapi baru mau ini. Oke, thank you. Kesetaraan gender di kampus bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Kita harus terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua. Mari kita jadikan kampus kita sebagai laboratorium kesetaraan, tempat kita bereksperimen dengan ide-ide baru, menantang norma-norma yang ada, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama merajut masa depan yang setara, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi tanpa memandang gender, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Kesetaraan gender bagi saya ialah kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan, yang dimana peluang ataupun kewajibannya itu sama-sama terpenuhi.
Bagi saya kesetaraan gender untuk saat ini sangat penting. Dikarenakan apa? Banyak persepsi orang bahwasanya laki-laki itu lebih pandai, laki-laki itu bisa menjadi pemimpin, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk seorang perempuan itu menjadi pemimpin. Bagi saya kesetaraan gender itu adalah hak bagi perempuan baik pun laki-laki itu sama di mata pendidikan, sosial, hukum atau agama. Terus berapa penting itu menurut saya itu sangat penting di sosial karena agar masyarakat itu tidak menganggap bahwa perempuan itu hanya bisa bekerja di rumah saja, tapi bisa juga baik di pendidikan, baik di karir mereka di luar dari rumah.